Productions. Worship Survive 03. Kangen ibadah di gereja, cius atau serius? Shalom saudara-saudari, kita akan kembali lagi di Worship Survive edisi kali ini tentang bicara kangen ibadah di gereja. Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kangen, ya, kita bisa bertanya, kita bisa mengkritisi diri kita nih. Kangen itu apa yang dikangenin dari ibadah di gedung gereja? Kenapa kita jadi kangen ibadah di gereja? Ya, kangen pasti kita juga semua merasakan kangen. Tapi mari kita perdalam ya, kira-kira apa yang membuat kita nih kangen? Yang A, yang pertama, kangen terhadap kemasan ibadahnya saja. Apakah mungkin kita kangen yang demikian? Pertama adalah kangen suasananya, kangen live musiknya. Tentu beda ya rasanya ya. Kalau di rumah dan ibadah di gereja itu pasti nggak mungkin, suasananya beda dan kita merindukan suasana yang berbeda itu. Kemudian kangen live musiknya, dengerin musik pakai headset atau melalui televisi atau apalagi handphone dengan berada di gereja langsung pasti beda juga. Kemudian kangen melihat khotbahnya ya, menyaksikan khotbahnya secara live, itu juga mungkin beda. Kemudian kangen dengan keramaian suasananya lagi ya, dan interaksi sosialnya. Hai, halo, lama gak ketemu. Wah, mau cipika-cipiki nanti dulu karena masih pandemi. Nah, ini sudah lumayan nih kalau kangen sama orang-orangnya ya. Tapi apakah hal itu mendalam? Semua hal yang baru kita sebutkan tadi, saudara-saudari, adalah kangen terhadap kemasan dari ibadahnya. Nah, kalau ada kemasannya berarti ada isinya. Isinya adalah hal-hal yang esensial dari kangen terhadap ibadah di gedung gereja. Yang B, mungkinkah kita juga kangen terhadap hal-hal yang esensial dari ibadah onsite atau di gereja? Yaitu kangen yang demikian. Relasi, ya, kangen berelasi sebagai tubuh Kristus. Artinya, bukan sekedar kangen-kangenan, lama nggak ketemuan. Itu di mall saja bisa. Tapi lebih dari itu, untuk membangun satu sama lain nih, melalui interaksi secara langsung, ketemu dengan orang person to person di gereja, bahkan di dalam ibadah. Nah, seperti apa bentuknya? Kita baca Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Kenapa kangen ibadah di gereja? Nah, ayat ini seringkali hanya dipotong sebagian dan jadi alasan untuk kita rindu ibadah di gereja. Oke, kita coba baca yang warna kuningnya saja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sampai sejauh ini dahsyat ya ayatnya ya, dan kita setuju semua bahwa kita harus ya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti di dalam ayat ini ada beberapa orang yang membiasakan itu, tidak mau terlibat. Sampai sejauh ini benar, tapi kadang kita bisa bertanya kemudian ya, kenapa kita harus hadir pada pertemuan-pertemuan ibadah itu? Seringkali sayang ayat ini berhenti hanya di sini saja, sehingga kita kemudian memperlakukan ayat ini terhadap diri kita dan terhadap sesama itu menjadi hanya kewajiban agamawi saja. Jadi kenapa harus datang ke gereja? Ya, pokoknya harus. Karena kamu orang Kristen, karena KTP-mu Kristen, kamu harus pokoknya datang. Kalau masih orang Kristen, harus ke gereja.
ibadah harus pokoknya di gedung gereja. Padahal ayat ini nggak bicara tentang harus di tempat tertentu, bukan? Tapi yang penting adalah pertemuan-pertemuan ibadah itu. Nah, mungkin kita lebih lengkap lagi ya. Yang menjadi kerinduan kita ketika kita ingin kembali beribadah di gereja adalah ini. The real reason atau reason sejatinya sesungguhnya yang harusnya bikin kita kangen ibadah di gereja. Kita baca ayat yang sama, tapi kita coba lihat, perhatikan ayat yang di bold warna kuning. Ini sebetulnya tujuannya kenapa kita menghadiri pertemuan ibadah. Ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini baru ayatnya dibaca dengan lengkap, saudara-saudari ya. Jadi tidak hanya pokoknya pertemuan ibadah, tapi reasonnya kita ngerti nih sekarang. Kenapa kita harus rindu datang, ketemu, ya, beribadah, pertemuan-pertemuan ibadah itu ya, supaya kita melakukan ini, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apakah itu dilakukan? Ya, kita lihat slide-nya yang next. Harusnya hal-hal yang esensial ini yang kita kangen atau rindukan dari ibadah di gereja. Bukan hanya kangen atau rindu terhadap hal-hal yang ternyata hanya kemasan ibadahnya saja. Kebiasaan-kebiasaan beribadah, suasana, live music, gedungnya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan mungkin ada juga selorohan atau bercandaan dari jemaat yang saya kenal, katanya kangen apanya? Ya, bingung kangen apa ya? Kangen karpetnya katanya. Ya, boleh-boleh saja itu kemasan ya. Kita boleh merindukan. Sebagai manusia kita merindukan satu suasana tertentu. Tapi yang penting adalah kita juga memiliki kerinduan yang sejati itu, yaitu sebagai tubuh Kristus kita berinteraksi satu dengan yang lain. Oke, mungkin ada yang berkata begini, loh, aku ini kangen kok sama orang-orang. Aku ini pingin ketemu dengan orang-orang di gereja. That's good, bagus. Itu hal yang baik. Tapi coba pertanyakan lagi diri kita sendiri masing-masing. Kritisi. Untuk apa kita ingin bertemu dengan orang-orang di ibadah gereja? Apakah motivasi dan kerinduannya sudah sama persis seperti yang kita baca di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 tadi? Ya, kalau ternyata kita hanya rindu orang-orang ini untuk hanya temu kangen ya, seseruan, ngobrol-ngobrol, kayaknya ketemuan di mall atau kafe itu lebih cocok kan? Jadi kalau pertemuannya demikian kurang mendalam ya untuk kita merindukan pertemuan di ibadah gereja. Karena nanti setelah ketemu kalau cuman hahaha, say hi, basa-basi, 2, 3, 4, 5 kali ketemu akhirnya biasa lagi kan? Belum mendalam, belum punya tujuan motivasi yang mendalam untuk membangun nih satu sama lain antar kita sesama tubuh Kristus. Atau ada juga yang kemudian jujur ya, banyak, beberapa ya cukup banyak yang mengaku ya sebetulnya ketika bicara demikian, diskusi ya, secara personal, sebetulnya gini, jujur nih, aku sih memang cuma kangen suasana ibadahnya, ini jujur ya, kalau ke gereja secara langsung. Ibadah di rumah itu nggak enak soalnya, banyak pasti yang mengalami, jadi ya rindu, itu yang dirindukan. Jadi ngaku nih, kangennya itu kangen kemasannya aja. Dan secara jujur akhirnya berpikir, males gitu ya, males banget gitu, dan nggak kangen seperti gimana gitu untuk ketemu sama orang-orangnya di gereja. Nah, ini bagaimana kalau kasusnya yang demikian? Mungkin ada di antara saudara-saudari yang merasakan, iya, aku jujur nih, secara esensi tadi yang kita baca ayatnya, aku belum sampai situ tuh. Nah, kira-kira kenapa ya? Ada 2 penyebabnya secara garis besar. Yang pertama, selama ini ibadah kita, bahkan sebelum pandemi, itu memang belum pernah kita terlibat dengan komunitas gereja ini lebih mendalam. Jadi kita mungkin jenis yang hanya datang beribadah, hanya untuk diri sendiri ya, menikmatinya, kemudian pulang dan tidak terkoneksi dengan orang-orang di gereja. Sehingga melewatkan hal-hal yang interaktif dan relasional dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ya, atau memang juga satu gereja
banyak ya yang jemaatnya cuek-cuek gitu satu dengan yang lain. Ada orang baru didiemin aja, nggak disapa, nggak disamperin, nggak diajak kenal lebih jauh. Akhirnya gereja demikian itu belum Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 banget, belum sampai situ. Oke. Kemudian penyebab yang kedua mungkin justru kebalikannya, yang tadi belum berinteraksi, ini sudah berinteraksi tapi mengalami kepahitan. Karena gesekan di dalam komunitas gereja atau tubuh Kristus. Tidak dipungkiri memang ada komunitas gereja yang mungkin toksik ya, atau menyimpang. Tapi juga satu sisi tidak ada komunitas gereja yang betul-betul sempurna, saudara-saudari, sampai kita masuk ke dalamnya nggak akan ada gesekan dengan sesama. Nggak ada juga yang demikian ya. Ya namanya gereja, harus diingat, bukan museum orang-orang kudus. Tapi seperti klub, ya, perkumpulan orang-orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan. Sehingga kita dibentuk di dalam komunitas tubuh Kristus itu. Justru melalui pengalaman-pengalaman yang mungkin gak enak, itu Tuhan sedang membentuk kita. Spiritualitas kerohanian kita itu juga dibentuk bukan cuman nerima firman Tuhan aja, tanpa ada proses yang ini, ya, ada proses yang membuat firman Tuhan itu jadi nilai dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya dibenturkan ya dengan pengalaman hidup kita. Bagaimana belajar tentang pengampunan kalau kita nggak pernah merasa disakiti? Atau kita mungkin nggak pernah mengalami sengaja nggak sengaja menyakiti orang. Di dalam gesekan itulah ada ya yang namanya praktik dari firman Tuhan, bukan? Antar sesama tubuh Kristus kita mengenal yang namanya pengampunan. Kita mengenal yang namanya penerimaan. Oke, slide selanjutnya kita lihat nih. Gak heran banyak orang Kristen jadinya cuma anget-anget paha ayam goreng. Ya, anget-anget paha ayam goreng. Jadi kalau paha ayam bentar dari hangat cepat sekali jadi dingin kan. Jadi awalnya panas-panas nih ingin balik ibadah ke gereja saat pandemi, tapi sebentar saja kemudian bosan dan memilih untuk ibadah online lagi. Karena kerinduannya masih sebatas hal-hal kemasan, belum yang esensial tadi. Kalau kangen karpet gerejanya, kangen mimbar gerejanya, fisiknya aja, nanti balik kemudian 4 kali 5 kali ibadah onsite. Banyak kemudian orang berpikir, loh enakan ibadah online ya. Kenapa sampai berpikir demikian? Karena belum paham tujuan utama secara esensi untuk datang beribadah di gereja secara bersama-sama. Bukan hanya relasi dengan Tuhan, tapi juga ada relasi dengan sesama yang dibangun. Ya, jadi itu, mari kita sama-sama tetap membangun kerinduan akan ibadah secara komunal di gereja dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, yang esensial itu. Demikian Worship Survive yang ketiga. God bless.